Boleh diceritain nggak pekerjaannya Foni itu apa? Aku Elsie, Kak. Apa kelebihan Foni dibanding Elsie lain yang ada di situ? Aku juga nggak tahu, Kak, nggak ngerti. Apa kamu bisa gaya begini? Ada yang minta dimandiin, ya udah oke, itu yang kakek-kakek itu. Oh, kakek-kakek itu. Oh, separahnya gimana? Separahnya waktu itu kan harusnya kan satu voucher kan cuma nemenin minum doang kan ya. Tapi kamu digrepe. Dia merkosa aku, Kak. Sejak kapan suami kamu tahu pekerjaan kamu sebagai Elsie? Dari pas pertama pacaran sih. Penyakit apa? Dokter bilang sih apa ya, kista. How the story goes, little hope but bigger dreams. Lost in the rhythm, I'm feeling brand new. Keep pushing forward, it's gonna save you. Never look down, love, not when we shine. Hai, selamat sore penonton Opera Entertainment setia yang nungguin Nikita Open BO. Kali ini Nikita Open BO goes to Bandung. Nah, buat kamu-kamu semua yang mau kasih tahu tempat-tempat atau kamu mau bercerita sama Nikita Open BO, kalian boleh banget tinggal DM aja ke Instagram Open BO ya, ada di bawah sini. Kalian boleh referensiin, mungkin ada tempat-tempat juga yang bakal kita datengin di Nikita Open BO, atau banyak sekali pekerja-pekerja malam yang ada di daerah kalian masing-masing dengan cerita yang begitu menarik yang bisa kita tayangi nanti di Nikita Open BO. Nah, sebelum kita ketemu bintang tamu ya, seperti biasa yang ngejemput bintang tamu pertama kali itu adalah tim dari Nikita Open BO. Gue mau jalan-jalan dulu sambil nunggu narasumber kita yang bakal kita ajak ngobrol di Nikita Open BO Special Guest to Bandung. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, lalu disebarkan ke halayak yang ramai. Dan jangan lupa di bunyiin loncengnya. Kalau gitu kita jalan-jalan dulu yuk. Hai semuanya, balik lagi di Opera Entertainment bareng gue dalam programnya Nikita Open BO. Pasti lu udah pada tahu kan kalau gue ada di sini, ada di dalam mobil, mau ngapain? Yes, pikiran lu semua bener. Gue akan menjemput salah satu orang yang akan diajak ngobrol sama Kak Niki. Anyway, malam hari ini gue ada di kota Bandung. Yes, gue akhirnya keluar kota. Gue nggak punya kenalan orang yang bisa kita ajak ngobrol pada malam hari ini. Tapi gue punya temen yang bisa mencarikan orang yang bisa kita ajak ngobrol. Dan gue udah janjian sama dia, gue udah chat-chatan sama seseorang ini. Dan sekarang gue akan jemput dia. Yes, I'm on the way. Gue lagi di jalan untuk menjemput dia. Lo semua pasti pada penasaran kan? Malam hari ini siapa yang akan gue jemput? Perempuan kah? Laki-laki kah? Atau ya seperti itulah. Yang pastinya lo harus ikutin terus di Nikita Open BO. Kalau menurut maps yang dikasih sama orang ini, gue udah deket sama lokasinya. Oke, langsung aja ya kita temuin orangnya. Hai, Foni ya? Iya. Ya, yuk naik yuk. Sorry. Oke. Aku Lukman. Hai. Udah lama kan nunggunya? Enggak kok. Oke, lanjut ya. Kita langsung jalan aja. Kok yang di kamera? Kamera dashcam. Jadi cuman untuk rekam jalan aja ke arah sana. Oh gitu. Aku buka jaketnya. Iya. Kayaknya gerah banget ya. Iya. Capek ya? Iya, lumayan. Udah makan belum? Udah kok tadi. Udah. Kamu dari tempat karaoke dulu atau langsung ketemu aku? Aku dari tempat karaoke dulu. Oh, dari tempat karaoke dulu. Kamu dari mana? Aku dari Jakarta. Oh gitu. Sini tinggal di mana? Lagi nginep di daerah Jalan Riau. Di Rio. Iya, di salah satu hotel di hotel. Jalan Riau. Namanya Hotel Grand Tebu. Oh, oke. Kamu di Bandung berapa hari? Aku di Bandung 2 hari. Oke, 2 hari. Wow. Kamu nggak bakal aku 2 hari aja? 2 hari? Emang kamu kuat 2 hari? Ya kuat lah. 2 hari lama banget. Mau gaya apa aja 2 hari? Bebas sih, gaya apa aja yang kamu suka.
Paling kamu suka gaya apa? Kayak apa ya? Aku ikut kamu aja deh. Masa ikut aku aja sih? Ikut kamu aja lah. Emang kamu pernah selama itu di booking 2 hari? Kayaknya lebih juga pernah sih. Oh, lebih pernah? Serius? Serius? Nggak capek emangnya? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Terus kalau lebih dari 2 hari atau lebih dari 1 hari itu biasanya langsung terusan atau ada istirahatnya atau gimana? Ya ada istirahatnya lah. Oh, Nggak mungkin istirahatnya. istirahat. Kirain habis itu kamu minta 2 hari. Kamu itu biasanya sehari berapa pelanggan sih? Satu. Oh, sehari cuma 1. Berarti hari ini sama aku aja ya? Iya. Aku pikir-pikir dulu ya 2 hari atau enggak. Baru aja ya. Tergantung kamunya sih, kalau kamunya kuat. Aku kuat sih. Masa? Biasanya kamu kalau lama itu berapa jam tanpa berhenti, tanpa istirahat? 12 jam. 12 jam, serius? Oh my god, gila, 12 jam. Gua kuat nggak ya? Kuat aja lah. Oke. Jadi sebelum obrolan kita terlalu jauh nih, aku cuma mau jelasin sama kamu. Oke. Sebenarnya aku booking kamu bukan untuk yang macem-macem, cuma ngajak ngobrol aja. Kok ngajak ngobrol doang sih? Yes. Nggak ada yang lain gitu? Enggak, cuma ngobrol aja. Mau dengerin cerita kamu aja. Cerita kamu yang 12 jam, cerita kamu yang lebih dari 2 hari. Gimana? Oke. Tapi kan cuma kita berdua kan? Nggak ada yang lain? Bukan sama aku sih, tapi ngobrolnya sama teman aku. Oh, siapa tuh? Sama teman aku ya. Teman kamu aman nggak? Aman. Bener. Bener. Asik orangnya. Kamu pasti bakal nyaman kalau ngobrol sama dia. Takutnya nggak bisa dipercaya lagi. Bisa, tenang. Serius nih. Serius, benar. Ya udah deh kalau aman, kalau ini oke. Aman ya? Oke. Tapi ada satu lagi. Apa lagi tuh? Ngobrolnya depan kamera. Kok depan kamera sih? Ya, cuman buat vlog aja. Tenang, nanti identitas kamu kita rahasiakan kok. Kamu kan pakai masker juga nanti ngobrolnya di sana, jadi nggak akan ada yang tahu kalau itu kamu. Takutnya ada yang tahu kalau ini aku. Enggak, aman. Bener. Bener kan pakai masker, orang juga nggak akan nge kamu siapa. Takutnya kan ini sih ini gitu. Enggak. Ya udah deh. Kita rahasiakan, aman ya? Oke, deal ya. Oke deh. Nanti kamu aku anterin pulang. Bener ya? Benar. Oke. Oke, deal ya. Iya. Nah, ini dia tempatnya, tempat hotel aku nginep. Nanti kita ngobrolnya di sini ya. Oh ini Iya. tempatnya di sini. Mm-mm. Ya udah kalau gitu nanti aku titip tas sama jaket aku ya. Oke, taruh di mobil aja, tas sama jaketnya aman. Hai penonton setia Nikita Open BO di Opera Entertainment ya. Gue mau kasih tahu kalau program ini itu sudah atas persetujuan dari narasumber yang bakal kita wawancara eksklusif cuman di Nikita Open BO tanpa ada paksaan sama sekali. Dan sebelum melakukan syuting juga kita juga sudah mematuhi protokol pemerintah, yaitu harus swab antigen dulu semuanya. Jadi semua yang ada di sini itu sudah bebas dari COVID-19. Oke. Nah tadi gue juga udah jalan-jalan di sekitar Bandung dan udah nyobain makanannya. Memang semua makanan di Bandung itu enak-enak juara karena gue juga pecinta makanan Indonesia ya. Sekarang kita nunggu narasumbernya untuk hadir supaya kita bisa mengulik cerita tentang kelamnya dia. Malam Kak Niki. Malam. Ini teman ngobrol kita malam ini namanya Foni. Loh, kok banyak kamera sih? Enggak. Aku ini kenal. Kamu kenal? Iya, kamu bilang teman kamu. Iya, Aku kenal ini ini teman kan Niki. Gak apa-apa, bagus. Jadi ngobrol lebih nyaman kan? Tapi identitas aku gimana? Aman, kamu kan pakai masker. Oh, gak apa-apa, Nggak ini apa-apa. kan aku. Benar. Aman ya? Terus kamu mau kemana? Aku mau ke bawah. Ntarin Ya? aku pulang ya? Iya, nanti aku anterin. Benar ya? Kak Niki, Ya, tinggal ya, langsung ngobrol ya. Nah, Makarena. Halo, Teteh siapa namanya? Aku Monica. Oh, ketemu sama teman saya tadi orang opera di mana?
di jalan. Janjiannya gimana? Kita lewat WA sih gitu, chattingan. Terus? Gitu. Udah akhirnya kita janjian di sini. Oh, Dia bilang kan katanya cuma ketemu teman pengen apa gitu. oh, emang kalau ketemu temen doang bisa juga? Bisa apa tuh Kak? Iya bisa, maksudnya cuma untuk ketemu temen doang memang bisa? Ya bisa gitu. Oh, bisa, ya. Nah, ini dia nih narasumber kita, namanya tadi siapa lupa? Foni. Foni. Kita lagi di Bandung. Foni ini asalnya dari? Dari Bandung juga. Dari Bandung, kebetulan sama-sama dari Bandung. Boleh diceritain nggak pekerjaannya Foni itu apa? Aku Elsie Kak. Elsie itu apa? Jadi kalau Elsie itu cuma nemenin karaoke, minum gitu. Oh, nggak bisa dipakai? Pakai apa tuh? Ditidurin? Tergantung sih Kak. Tapi kamu bisa? Bisa, tergantung kalau misalkan kayak 1 voucher itu cuma nemenin doang. Kalau misalkan 2 voucher tuh bisa. Tapi Bisa kita tidur? gitu. Kalau 1 voucher harganya berapa? Harganya 900. 1 voucher? Nemenin karaoke sampai dari jam berapa jam durasinya? Tergantung sih, kalau misalkan kita di booking jam 9, kita closing jam 4, jam 3 gitu. Oh, 900 tuh sampai closing? Sampai closing Kak. Kalau misalkan dari sore ya sampai closing. Kadang 2 kali di booking, tergantung sih. Oh, tapi bookingnya harus pakai voucher? Beli Ya, voucher dulu iya. sama Nggak, mami? jadi gini, mami datang nih, bang mau berapa voucher gitu kan. Ditulisin tuh. Kalau misalkan mau naik ke tahap 2 voucher, bisa. Kalau 2 Dua voucher itu berarti 900 kali 2? iya, tapi kita ganti baju, ada cashback juga untuk masuk kamar. Hah? Cashback maksudnya? Jadi cashback untuk masuk kamar itu ya untuk gitu. Cashback itu berarti duit dikembalikan? Enggak, jadi cashbacknya untuk kita, untuk si perempuannya gitu. Oh, berapa tuh biasa dapat cashback? 500.000. Oh, jadi bersihnya berapa? Bersihnya ya sekitar ke kita 70% aja. Berapa? 70% dari 900.000. Berapa tuh? 70% dari 900. Jadi cuma 1, sekian kamu dapat Iya. semalam itu? Iya. Sampai tidur? Murah banget. Tapi itu juga kalau misalkan tamunya, kalau misalkan 2 voucher kita cuma ganti pakai kimono yang nggak transparan. Kalau 3 voucher yang transparan Kak, sambil striptease gitu. Yang 4 voucher kita boobs dari pertama nemenin nyanyi sampai beres ya bugil. 5 voucher kita keluar bisa. Nggak masuk angin? Masuk angin lah Kak, besok dikerik. Terus kamu nggak apa-apa? Maksudnya telanjang gitu? Ya nggak apa-apa kan, udah tuntutan kerja gitu. Rame-rame gitu? Rame-rame minum. Sama LC-LC yang lain? Iya. Terus sama cowok-cowoknya suka digerepein nggak? Iya iyalah, ngapain sambil Kutul gitu nggak? ya sebagian sih ada yang Di depan orang-orang gitu? Tapi nggak apa-apa? nggak apa-apa. Oh, jadi ada lagi kalau misalkan 2 voucher itu di dalamnya ada kamar, tapi Iya, kalau sampai 5 keluar. Iya, kalau 5 keluar. Jadi room, kayak room. Jadi di dalam itu tuh ada kamar lagi dalam roomnya. Itu ada di daerah mana? Ada di sini pokoknya. Oh, baru tahu loh aku ini. Terus kalau misalkan pokoknya mau keluar kayak mau 2 voucher, 3 voucher tetap dapat bagiannya 70%. 30% Kecuali untuk kalau cashback full 500.000 untuk kita. Besoknya baru bisa diambil sama potongan 5.000 untuk kondom gitu. Oh, emang sebelumnya kerja di mana? Aku di saham Kak. Oh, terus kenapa nggak dilanjutin kerjaannya? Soalnya saham juga sama aja sih kayak gitu juga kebanyakan. Maksudnya? Suka ada yang minta plus-plus juga. Lah, maksudnya ini kerja di saham nih, minta plus-plus. Nggak, jadi gini, kalau misalkan kita mau closing nih, kita mau jebol tuh nasabah kita, tapi dia suka minta tidurin kayak gitu. Oh gitu? Tapi dibayar lagi? Iyalah Kak. Berapa tuh biasanya? Tergantung, kalau misalkan short time 2 juta, kalau misalkan long time 4 juta gitu. Gedean itu dong daripada di karaoke. Iya makanya, tapi kan harus sesuai itu. Apa? Harus sesuai, ada potongan juga. Potongannya berapa? Kalau di saham kayak gitu, tergantung sih Kak. Kita kalau misalkan ada yang ngasih tamunya ke kita, dia yang minta. Oh, bedanya LC sama Open BO itu apa? Open BO itu dia kayak lewat aplikasi kayak gitu. Kalau misalkan LC ya kita stay di tempat kerja. Cuman intinya bisa bisa dipakai juga, Iya. cuma beda di nama aja. Iya. Kamu pernah dapat klien yang paling muda nggak? Pernah, Umur berapa? 19 tahun. Terus? Berondong itu Kak. Terus? Kayak ke adik sendiri gitu kan. Tapi ya udah, sampai aku udah mabok parah, ya udahlah gitu. Paling tua umur? 85 Kak. 85?
Wah, udah kisut-kisut dong itu Iya. ya. Terus gimana cara banguninnya 85 itu? Iya udah bangun sendiri sih. Udah bangun sendiri, emang ngacengan kayaknya Iya. ya. Iya. Tapi biasanya pada minum obat kuat gitu nggak kalau yang tua-tua? Ada sebagian, ada yang pakai obat, ada yang pakai tisu. Oh, tisu magic gitu Iya. ya, yang baal. Heeh. Nggak mau rugi kali ya, karena Iya, udah beli iya. kan. Terus kamu pernah nggak sama kakek-kakek udah tuir gitu, tapi ewongnya lama banget sampai nggak keluar-keluar, sampai kamu sendirinya capek? Pernah sih waktu itu kalau tempat kerja 2 jam. Udah capek. 2 jam tuh dipakai terus tuh? Heeh. Oh, ada istirahat sejenak nggak? Waktu kalau sama yang tempat kerja adalah sejenak istirahat. Minta waktu untuk relax dulu gitu. Oh, ceritain dong klien-klien kamu yang aneh yang pernah didapat, misalnya, mohon maaf ya sebelumnya bukan mau gimanain orang gitu, kayak autis atau apa gitu pernah? Kalau autis belum pernah. Karena nggak boleh kak. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau cecong, maksudnya ada yang nggak utuh di bagian Nggak badannya. Kamu pernah dapat perlakuan yang aneh-aneh gitu nggak sih? Kayak Pernah. mintanya dimainin dulu belakangnya atau Oh diapain? enggak sih, kalau kayak gitu enggak. 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 Separahnya gimana? Sebenarnya waktu itu kan harusnya kan satu voucher kan cuma nemenin minum doang kan ya. Heeh, Kalau tapi dia kamu mau digrepe. lebih, dia merkosa aku kak. Tapi kamunya keenakan nggak? Enggak lah. Oh, kirain Karena ini kan, karena kan ada tahapannya gitu kan, nggak Ah. boleh. Aku mau teriak juga nggak bisa, soalnya kan itu kedap suara diperkosa di mana? di room. Kamu cuma berdua doang. Terus Udah gitu aku mau teriak nggak bisa, kedap suara kan itu mau minta tolong siapa. Aku akhirnya ya udah aku nangis, cuma bisa pasrah doang kan. Ya udah, aku bilang udah tapi aku minta perjanjiannya. Kalau misalkan oke, perjanjiannya udah oke di luar perusahaan gitu kan kayak ya udah aku minta 1,5 juta, aku bilang gitu. Dia tetap nggak mau. terus Ya udah mau gimana lagi kan aku nggak bisa teriak-teriak, nggak bisa gimana. Ya udah akhirnya apa-apa. diperkosa tuh di dalam karaoke. Aku nangis. Pakai endul nggak? Enggak sih, kepaksa. Aku mah suka yang dipaksa-paksa. Kalau oh gitu. Tapi sebenarnya kalau kamu dibayar mah kamu nggak akan sedih ya karena kamu nggak dibayar itu. Jadi rugi kan ke akunya juga. Tapi biasanya kalau satu voucher itu memang cuman untuk minum atau kamu bisa grepe-grepe juga? Enggak sih, cuma untuk minum doang full. Harusnya kamu udah ngerti ya? Iya harus udah ngerti, soalnya kan udah kasih tahu dari awal. Oh, berarti kalau beli 2 voucher baru boleh grepe-grepe. Iya, baru boleh. Boleh tahu nggak kayak bisikin aku tempatnya di mana? Aku pengen datang ke situ, aku pengen beli 4 voucher, 5 voucher, aku pengen lihat. Aku pengen menyenangkan teman-teman aku yang ada di sini. Ada Iyam, ada Abay. Iya, dari aku mau tahu di mana sih? Daerah mana itu? Hah? Oh, mau nggak ke situ? Kalau berarti kalau 5 voucher 900 kali 5 kan? Tergantung, jadi ada yang 7,5, ada yang 800, ada 900. Nah, yang 7,5 itu apa? Itu yang paling bawah tahapannya kak. Apa itu tahapannya tuh? Itu GRO. Apa itu? Gimana ya panggilannya, aku bingung. Jadi kayak model, kayak yang apa gitu. Nah, kalau kamu nih yang harga berapa nih? Yang harga 900. 900. Berarti maksudnya gini, kan banyak perempuan tuh, semua ada level-levelannya. Yang terendah itu GRO. GRO tuh apa? Singkatannya apa ya, aku juga nggak tahu. Enggak, itu apa? Dia biasanya perempuannya gimana? Kok bisa 750 beda sama kamu? Tergantungin sama yang perusahaan kak. Kita kan seleksi dulu. Oh. Jadi si ini masuknya kelas ini ya, si ini masuknya kelas ini gitu. Oh, iya. Pokoknya kalau mau yang telanjang tuh atau harus 4? Telanjang ya 4. 4. Jadi udah masuk tuh udah telanjang atau Enggak, pakai ini dulu, pakai apa? Pakai gaun biasa dulu. baru buka-bukain tuh? Enggak juga kan. Ditulis dulu vouchernya sama maminya, udah gitu. Ini kasih tahu ini 4 voucher ya. Kita ngerti, kita langsung buka baju. Oh, oke. Jadi kalau misalkan udah kalau dapat beli 4 voucher, kamu udah ngerti dan harus buka baju. Kalau misalkan kamu dipakai di situ pun kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, pernah pakai bareng-bareng. Misalkan 4 orang nih di room itu, kita pakai bareng-bareng. Party bilang. Party seks. Iya. Oh. Gimana nih? Tapi katanya kamu pernah disuruh mandiin tamu ya? Iya, pernah. Maksudnya gimana tuh? Jadi
dia minta dimandiin Kak, katanya gitu. Oh, mayat dia. Oh. Ya kan kalau dimandiin kan meong, mayat. Ada yang minta dimandiin, ya udah oke, itu yang kakek itu. Oh, kakek-kakek itu. Sama Oh, yang- kayak kakek Sugiono ya. sama yang bau maaf ya, bau badan gitu. Bau badan Pernah, dia. mm. Terus kamu maksudnya suruh mandiin tamu tuh gimana mandiinnya? Ya kayak mandiin ke anak aja kayak gitu ibaratnya gitu. Oh. Ya sambil pegang-pegang gitu. Terus berdiri dipakai Mm-mm. di kamar mandi. Oh. Pernah nggak dapat klien pejabat? Oh, pernah. Pernah. Tapi dia yang kesana atau kamu yang di booking keluar? Dia yang kesana. Oh, kesana ya. Pejabat apa itu? Pokoknya Anggota dewan. bukan Anggota apa? partai lah. Oh, anggota partai. Biasanya dia suka apa? Seks bareng-bareng juga atau Enggak. sendiri-sendiri? Sendiri di kamar, langsung kamar gitu. Langsung kamar. Heeh. Oh, kamu termasuk yang LC yang jago nggak untuk servis tamu? Kebanyakan sih pada nanyain aku gitu. Oh ya? Apa kelebihan servis apa namanya? Funny. Apa kelebihan Foni dibanding LC-LC lain yang ada di situ? Aku juga nggak tahu Kak, nggak ngerti. Apa kamu bisa gaya begini? Nah, apa bandar langsung deh. Gimana? Apa kelebihan kamu dibanding LC-LC yang ada di tempat kerja kamu lah? Katanya servisnya oke, katanya perasaan aku bisa-bisa aja gitu. Seperti servisnya oke itu seperti apa? Apa ya? Gimana ya? Padahal aku gitu-gitu aja sih Kak. Aku juga ngerti mereka yang ngerasain gitu. Kayak ini kesulitan. Ya apa mereka yang mungkin ngerasain. SpongeBob-nya Nah, mungkin kali ya. atau enggak kamu punya jepitan-jepitan Itu katanya. Oh gitu. Mm-mm. Oh, terus apa lagi? Apa lagi ya? Servis dari cara minum ke mereka, ngasih minum ke mereka, manjain mereka di room gitu. Karena kan suka ada yang pengen dimanjain tuh. Mm-mm. Kayak gitu. Ya. Kalau artis kamu pernah? Enggak sih, kali sama temannya aja, jadi kayak manajernya gitu. Oh, manajer artis. Mm-mm. Siapa? Hah? Terus apa lagi? Udah sih. Manajernya? Kamu kan tahu ya pekerjaan kamu adalah kupu-kupu malam lah, bisa dibilang kayak gitu ya, kupu-kupu malam. Tapi kamu pernah nggak baper sama tamu yang akhirnya kamu jadi kecintaan atau ada. gimana gitu? Oh ya. Ada. Kenapa kamu bisa baper? Padahal kamu tahu ini pekerjaan kamu. Dia sih yang pertama awalnya sih Kak. Dia bilang kan udahlah, kamu kerja di sini berhenti. Daripada aku uangnya masuk perusahaan kamu, mending aku kasih untuk kamu. Dia bilang gitu. Ya udah akhirnya aku berhenti, ikutin apa yang dia mau. Akhirnya kan aku sama dia saling baper tuh. Karena dia punya istri Kak, jadi aku ya udah nggak mau gitu. Udah lama sih ketahuannya. Terus Ya aku ketahuan nama istrinya. enggak sih. Jadi aku sama dia juga sempat hamil juga. Terus Ya dia mau tanggung jawab, cuman ya udah dasar keguguran kayak, jadi ya udahlah. Iya. jadinya nggak jadi. Kamu kalau boleh tahu berapa umurnya? Aku 28 Kak. 28. Udah punya anak? Udah. Berapa? 2. 2. Tapi divorce, cerai. Enggak. Masih punya suami? Iya. Hah? Kamu masih punya suami? Suami kamu tahu pekerjaan kamu nggak? Tahu. Ntar dulu, kamu bilang kan kamu punya anak, punya suami kamu tahu pekerjaan ini. Sejak kapan suami kamu tahu pekerjaan kamu sebagai LC? Dari pas pertama pacaran sih. Terus nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Dia nerimain aku padanya. Oh, terus nggak nanya gitu, kayak misalkan kalau kayak aku nih pulang kerja kan, kalau masih ada pasangan kayak suka cerita gitu apa segala macam. Kamu cerita juga tentang klien-klien kamu? Enggak, dia lebih baik diam. Nggak nanya apapun daripada dia sakit hati, dia bilang kayak gitu. Tapi maksudnya pekerjaan kamu yang LC doang kah atau bisa sambil ditidurin? Kalau tidur aku nggak cerita lah Kak. Oh, cuma tahu LC doang, nemenin karaoke. Iya, Oh, aku iya. pikir dia tahu juga. Enggak. Oh gitu. Suka nganterin kerja nggak? Enggak. Kan jaga anak Kak. Oh, suaminya pengangguran. Enggak, kerja juga. Cuman kalau misalkan untuk sore bagian dia, aku kerja gitu. Oh. Tapi kalau misalkan nanti suatu saat suami kamu tahu ternyata kamu adalah pekerja seks komersial, gimana? Ya tergantung dia mau kayak gimana, mau lanjut oke, nggak juga ya udah nggak apa-apa. Aku cuma bisa pasrah doang sih gitu. Apa sih yang membuat kamu memutuskan untuk menjual diri? Faktor ekonomi sama waktu itu aku galau sih. Enggak lah, Jadi maksudnya? sebelum sama dia, aku sempat menikah dulu, tapi belum nggak punya anak aku.
Dari situ aku diem murung di kosan. Teman aku bilang, ya udah daripada kamu galau-galau kayak gitu mendingan ayo ikut gitu. Ikut kerja aja, jelas-jelas itu kan dapat duit gitu. Udah akhirnya aku aku masuk ke situ. Terus nyaman. Oh, Kamu jadi RC udah berapa tahun? tahun 2012. Terus sekarang waktu udah 10 tahun. Bener ya sih? 9 tahun. 9 tahun. tahun. Tapi apa? sempat berhenti dulu Kak. Setahun berhenti. Yang karena kecintaan itu terus masuk lagi. Oke, ya anggaplah 9 tahun Iya, ya. Dari 9 tahun itu apa aja yang udah kamu dapat? Apa ya? Nggak ada sih Kak. Kayak misalnya kamu udah bisa beli rumah, Enggak. mobil atau apa gitu. Nggak ada, semuanya nggak ada. Jadi apa dong kamu kerja kayak gitu untuk apa? Untuk keluarga. Oh, jadi dapat uang kasih keluarga, dapat uang kasih keluarga. Rumah masih ngontrak. Saat ini untuk bareng sama suami aku ngontrak. Jadi maksud aku 9 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya untuk menjadi seorang pekerja seks komersial gitu kan. Maksud aku kan kamu pasti ada goals-nya. Kenapa kamu mau milih untuk menjual diri? Pasti kan ada sesuatu yang pengen kamu raih. Misalnya kayak, nggak apa-apa deh gue jual diri, nanti kalau uang gue udah kumpul, gue mau beli rumah, mau beli ini, mau beli itu gitu. Pasti cuman baru kepikiran, aku pengen buka kayak toko usaha online gitu aja, biar aku berhenti gitu. Kamu nggak takut penyakitan? Kan kita ada dokternya Kak. Ada dokter di sana selalu dicek? Iya, dicek. Biasanya kan kalau perempuan kalau gonta-ganti gitu biasanya nanti di alat kemaluannya suka ada Kita apa dicek gitu. setiap sebulan sekali, kalau nggak ada minggu sekali kita cek ke dokter. Apa aja tuh kalau ngeceknya? Ya dilihat sama dokternya, terus dikasih obat kayak gitu. Tapi aku alhamdulillah sama kerja aku bersih. Dan kamu selalu menggunakan Iya. alat kontrasepsi ya? Iya. Nggak pernah enggak? Enggak lah Kak, pakai terus. Tapi kan alat kontrasepsi kan dipakai untuk masuk ke sini. Kalau yang ke sini kan nggak aku pakai. jarang juga sih Kak kayak gitu. Oh, kamu jarang spam box. Kalau tamu maksa minta digituin duluan? Ya mau nggak mau ya aku mesti mabok dulu tuh biar ya udah aku mau gitu. Kalau misalkan enggak ya nggak mabok ya aku nolak tapi secara halus gitu. Kamu suka dijali-jali juga nggak? Enggak. Nggak suka ya? Enggak. Oke. Kamu katanya sempat kena penyakit. Iya sama yang kecintaan itu. Penyakit apa? Dokter bilang sih apa ya, kista. Terus? Jadi Harus kistanya- dioperasi? Iya harus dioperasi. Jadi kistanya itu kan kalau orang kan benjolan kayak ini kayak apa ya, kayak benanah gitu. Di mana benananya? Jadi kayak pecah duluan gitu. Di seputaran itu? Heeh. Bau nggak? Enggak, Dari mana kamu tahu itu nanah dan kista? dari dokter. Udah keluaran darah, aku kira itu udah tengbulan, ternyata pas aku cek ke dokter bukan. Aku kalau kencing pernah sakit, dan dari situ aku langsung dioperasi. Dokter bilang sabar ya, ini mah dari cowok kamu. Dokter bilang gitu. Karena si mantan aku itu dia nggak pernah pakai alat kontrasepsi. Makanya gitu. Jadi aku yang kena. Tapi untungnya ketahuan ya, Udah ketahuan, cepatnya. iya. Untungnya cuma kista ya, Iya, bukan cuma penyakit-penyakit kelamin yang Enggak. berbahaya itu. Nah, kalau keguguran gimana ceritanya? Kalau keguguran aku juga nggak ngerti, kayak tahu-tahu tiba-tiba aku udah apa ya? Waktu itu dia pernah ngasih kayak makanan gitu. Aku bilang, "Ya aku hamil nih." Oh ya udah, awalnya dia kayak slow gitu kayak. Kalau aku dikasih makanan, udah ngasih makanan itu tiba-tiba perut aku sakit. Gitu. Jadi kayak nggak mau gitu dia terima anak itu. Gitu. Iya. Tapi Mas udah nggak berhubungan udah lama sama si cowoknya itu, udah nggak? Sekarang masih sih. Oh, masih. Cuman komunikasi biasa gitu. Tapi dia tahu kamu masih bekerja seperti ini dan dia memang penyuka perempuan yang kayak gitu. sama kayak kamu gitu. I see. Oh, pernah diculik gitu nggak pas main sama klien? Pernah nih, waktu pertama kali aku datang ke sana, aku tuh nggak tahu tempat nih, nggak hafal banget, aku blank banget itu daerah. Aku diculik lah sama tamu itu. Dia bilang mau nganterin aku, katanya untuk pulang. Taunya kok ini tempat di mana? Aku nggak tahu. Dia culik aku bisa keluar pas sudah azan subuh, baru bisa keluar. Nah, itu dia apain aja selama diculik? Nggak ada apa-apain sih Kak, cuma beda kamar doang sama dia, cuman tetap aja aku takut gitu.
Oh, iya. Kamu masih punya orang tua? Masih. Masih lengkap? Masih. Tinggal sama kamu nggak? Enggak, mereka udah cerai. Oh, sudah cerai. Tapi orang tua kamu yang sudah cerai ini tahu nggak pekerjaan kamu adalah seorang LC? Tahu. Tapi mungkin taunya karena seorang LC doang. Iya. Nemenin karaoke ya, Iya. bukan yang lebih-lebihnya itu plus-plusnya itu nggak tahu ya. Enggak. Oh, oke. Kamu mau sampai kapan jadi LC? Aku rencana, ini aku udah berhenti selama beberapa bulan. Karena aku ada... Berhenti karena PPKM kan? Karena tempatnya juga tutup. Iya, PPKM juga yang pertama itu. Terus yang kedua karena aku baru tinggal sama adik aku. Jadi, ya di situ aku sadar. Oh, adik kamu meninggal. Kenapa? Adik aku sakit. Selama 2 tahun dia ngomong gagal jantung. Dari situ aku sadar, Allah mungkin aku nggak mau kerja kayak gini lagi gitu. Kasihan juga kan adik aku. Dia bilang aku stop aja, aku ngumpulin uang untuk buka apa yang aku ingin gitu. Nggak mau, kasihan lah kalau misalkan adik aku ngeliat gitu. Tapi adik kamu nggak tahu pekerjaan kamu? Sama sekali? Ya, yang penting ada keinginan untuk berubah sih. Iya. Mau kapanpun itu yang tahu kan diri kita sendiri. Terus suka keinget anak itu nggak? Atau keluarga gitu pas kamu jadi LC atau open BO gitu? Iya, batin sih kalau ingat mereka. Makanya kan aku sebisa mungkin aku mesti mabok parah biar nggak keinget sama mereka. Tapi tiap hari pulang mabok gitu, tiap hari pulang mabok. Terus suami marah nggak? Enggak, paling ya aku juga kasihan sama suami aku. Paling ngelihat dia kayak yang apa ya, mau marah nggak bisa. Tapi dia cuma bisa diam doang sih gitu. Tapi kamu kayak pulang pagi gitu nggak apa-apa sama suami atau nggak pulang gitu? Kalau nggak pulang sih belum pernah, karena aku pulang terus. Yang jagain anak-anak kamu siapa kalau kamu lagi kerja? Suami. Terus anak biasanya kan kalau kayak aku nih deket sama anak tuh ketika pulang kerja di sore hari atau di malam. Kalau kamu kan malam keluar kan. Tuh anak-anak kan suka nanyain. Mama mana? Paling suami bilang lagi keluar dulu sama teman-temannya, ngasih pengertian biar suami nggak sebisa mungkin jangan sampai bilang kerjaan aku ke anak-anak gitu. Iya. Pekerjaan kayak gini tetangga-tetangga tahu nggak? Enggak. Sama sekali nggak tahu. Enggak. Jadi kamu bilangnya apa ke tetangga? Mereka sih nggak tahu, paling aku bilang pulang gitu. Karena kan kamu pulang pagi gitu, nggak ada yang lihat emang. Nggak ada. Jadi aman ya kalau untuk tetangga-tetangga mau. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Apa yang mau kamu sampaikan untuk suami dulu deh? Untuk suami aku? Ya. Nggak tahu ya, mungkin suami kamu nonton. Pasti kan dia tahu lah ciri-ciri istrinya. Iya, untuk suami aku minta maaf sebesar-besarnya atas kerjaan aku. Karena ya aku kayak gini juga untuk siapa? Bukan untuk diri aku sendiri, tapi untuk keluarga gitu. Kalau untuk ibu bapak? Untuk ibu orang tua, maaf sudah mengecewakan kalian, karena aku juga awal tidak ingin seperti ini, tapi karena ada faktor tertentu jadi ya. Iyalah, nggak ada lah orang yang mau menjadi seperti ini kecuali memang orangnya memang demen seks. Iya kan? Udah demen seks, dibayar pula, ya kan? Tapi aku dulu sama yang cinta itu aku pernah loh main sampai 12 jam. Oh ya? Waduh, apa kagak lumpuh itu? Kagak bergetar? Enggak sih, paling besok-besoknya sakit. Nah ini buat adik yang sudah almarhum. Untuk adik aku, kakak minta maaf. Karena kakak nggak pernah jujur kerjaan kakak seperti apa. Karena kakak seperti ini juga untuk kalian semua. Gak mau lah seorang kakak ingin seperti adiknya. Maksudnya nggak mau adiknya seperti aku, cuman ya gimana, adik aku udah nggak ada. Now we go way, way back as far as way back goes. Still standing. Jangan minta maaf gitu. Ya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat tidak harus disesali, tapi buat
tapi jadikan itu suatu apa ya namanya, suatu perjalanan hidup yang bisa nanti kedepannya bisa diperbaiki dengan baik. Oke, terima kasih Bandung, terima kasih Teteh sudah mau menceritakan tentang apa yang sudah Teteh lakukan, apa yang Teteh perbuat di dunia ini. Baik buruknya manusia, cuman orangnya aja yang tahu. Kita sebagai, balik lagi, kita sebagai manusia kita nggak boleh mengejat satu sama lain, karena apapun yang orang lain lakukan hanya mereka lah yang akan mengerti mau dibawa kemana jalan kehidupan dia. Ya, oke, ini ada sepenggal kata dari Nikita Mirzani untuk kalian semua para pencinta Nikita Open BO. Himpitan ekonomi terkadang bisa menempatkan seseorang di persimpangan baik dan buruk. Cukup kuatkan hati untuk memilih jalan yang paling baik dan yang mampu kalian pertanggungjawabkan. Nikita Mirzani pamit. Teteh juga pamit. Terima kasih Bandung. Kalau kalian mau kasih saran-saran atau ada narasumber yang memang harus kita wawancara dimanapun itu berada, silahkan aja. Kalian tinggal hubungi, tinggal DM aja. Instagram dari Opera Entertainment ada di bawah sini. Kalau gitu pulang dulu ya. Bye.